Tahun Gajah. Mekah sepertinya tidak akan pernah lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan kurban yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah juga masih belum begitu hilang dalam ingatan. Kini sebuah peristiwa besar akan kembali menjadi catatan sejarah negeri Ka'bah ini. Beberapa kejadian yang telah menggelinding di sana mungkin hanya membuat mereka berdecak cemas ataupun haru. Untuk kali ini, seluruh penduduk Mekah benar-benar merasa ketakutan, khawatir, dan siap kehilangan suatu yang selalu jadi kebanggaan mereka. Abraha, seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, akan datang untuk meluluh lantahkan Ka'bah. Selama ini belum ada satupun kerajaan-kerajaan yang mempunyai niatan sengeri Abraha. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Di dalam dan kanan kiri Ka'bah bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jamaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Mekah. Lain dengan Abraha, mengunjungi Mekah saja belum pernah. Sekali datang, ia menebar ancaman yang mengerikan. Abraha benar-benar membuat Mekah tegang. Apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Kondisi itu tentu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah. Beberapa tahun terakhir, mereka hampir melupakan seni peperangan. Masyarakatnya telah hidup tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Kalau memang ada sengketa, biasanya dapat diatasi dengan cara damai. Hal ini membuat mereka tak begitu perhatian lagi terhadap pertahanan negara. Layak, keadaan mereka yang rapuh dalam segi pertahanan membuat masyarakatnya panik ketika mendengar ancaman yang ditebarkan Abraha. Sebenarnya, antara kerajaan Abraha yang berdiri di Yaman dengan Mekah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja sebuah peristiwa kecil, tapi cukup memalukan, telah memicu kemarahan raja asal Najasyi itu. Syahdan, ia diutus oleh rajanya yang bernama Asamah untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abraha berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Awalnya penguasa baru Yaman ini memiliki kepribadian cukup luhur, berdisiplin tinggi dan ulet, bahkan tercatat sebagai seorang yang cukup teguh memegang ajaran agamanya. Seiring waktu, pertahanan dirinya ambruk dan remuk. Kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Mekah membuat ia terbius sifat materialistis. Dia mulai menimbang-nimbang pemasukan yang diraup Mekah tiap tahun dari para peziarah. Pikirannya tak dapat membayangkan jika peziarah-peziarah itu berduyun-duyun berpaling dari Mekah menuju ke Yaman, negeri taklukannya. Berapa besar pemasukan yang akan didapatkan negerinya jika hal itu benar-benar terjadi? Akhirnya, satu kesimpulan ia tarik dengan rapi. Sebuah bangunan suci yang harus didirikan. Untuk memenuhi ambisinya ini, sebuah gereja akhirnya dibangun di daerah San'a. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya agar penduduk Yaman khususnya dan seluruh penghuni Jazirah Arab berpaling ke negerinya, serta meninggalkan Ka'bah. Setelah gereja itu dibangun dengan bangganya, Abraham mengirimkan surat kepada rajanya yang ada di negeri Najasyi. Surat yang dikirimkannya singkat, namun begitu jelas menggambarkan ambisinya. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun.
Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun. Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram. Dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana. Kemudian kotorannya dioles-oleskan ke tembok gereja. Ketika mengetahui hal ini, Abraha naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. "Siapa yang berani melakukan hal ini padaku?" bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. Pelakunya adalah seorang laki penduduk Baitullah yang mendengar perkataan baginda raja. Jawab mereka tegang. Kemarahan Abdullah membuncah. Tempat suci yang dibangunnya dengan susah payah telah dihina. Ia bersumpah akan membuat perhitungan atas kekurangan ajaran lelaki asal Mekah itu. Ka'bah menjadi buruannya untuk menuntaskan perhitungannya. Raja Yaman itu begitu bersemangat untuk menghancurkan Ka'bah. Secara logika, jika dia berhasil merobohkan bangunan suci orang Arab ini, minimal 2 keuntungan didapatkan sekaligus. Pertama, balas dendamnya tersalurkan. Kedua, ambisi untuk memalingkan perhatian masyarakat Yaman juga akan mudah direguknya. Dengan adanya peristiwa pelecehan terhadap gerejanya, ia merasa mendapat kesempatan untuk melakukan rencananya. Tidak akan ada yang berani menyalahkan tindakannya. Kalaupun toh berani, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan pasukan perangnya. Diam-diam Abraham merasa diuntungkan juga oleh keberanian Malik bin Kinanah yang telah menista gerejanya. Untuk memuluskan rencananya, dia segera melayangkan surat pada Raja Najasyi dengan isi meminta dikirim seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Meskipun hanya bermaksud merobohkan Ka'bah, Abraha tetap membawa pasukan perangnya, termasuk gajah yang baru datang dari negeri asalnya. Binatang bermata sipit, berkuping lebar, berjalan pelan ketika bertolak dari Yaman menuju Mekah. Dia berada di barisan paling depan, jalannya tenang, memamerkan tubuh gempalnya yang disangga 4 kaki bulat-bulat seperti pohon kurma. Satu-satunya pemandangan tak sedap hanya terlihat di bagian belakang gajah. Ekornya tak sebanding dengan tubuhnya, terlihat menjuntai bagai seekor cacing keluar dari tubuh tambunnya. Selain benda yang satu ini, semua terlihat sempurna, menambah kegagahan dan mencitrakan gajah yang tak ada duanya. Kegagahannya tambah terasa dengan nama yang disandangnya, Mahmud atau yang terpuji. Dan binatang itu memang layak dipuji atas keelokannya. Kepergian Abraha yang membawa pasukan cukup besar sangat menggemparkan jazirah Arab. Mulai dari pasukan berjalan kaki, tentara berkuda, dan penunggang gajah, semua dibawanya. Derap langkah kaki mereka menggetarkan siapapun. Meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan, debu-debu berhamburan seperti asap hutan terbakar, membumbung dari tiap jalan yang dilalui pasukan perang itu. Dzunafar, salah satu penguasa di pinggiran Yaman, bersama pasukannya mencoba untuk menghalau Abraha. Namun usahanya sia-sia belaka. Tentaranya berhasil digebuk pasukan Abraha dan dia sempat tertawan, walaupun akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah diberi ampunan oleh Abraha. "Wahai raja, biarkanlah aku hidup, karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku. Mohon, Dzunafar." Mendengar permohonan itu, Abraham menertawakannya, meskipun akhirnya mengabulkan permintaan Dzunafar. Di daerah Qassam, Abraha kembali mendapatkan perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib Al-Qassam dan sebagian penduduk pinggiran. Usaha mereka juga bisa dipatahkan oleh Abraha dan Nufail berhasil ditangkapnya. "Wahai raja, sesungguhnya aku menjadi penunjuk jalan bagimu menuju ke daerah Arab saja. Oleh karena itu,
"Biarkanlah aku hidup," bujuk Nufail. Keduanya sepakat. Nufail dibiarkan hidup dan sesuai dan janjinya ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Ketika sampai di Thaif, Mas'ud ibnu Nu'ais bersama beberapa orang lelaki di daerah Saqif menemui Abraha. Ketika itu, Thaif juga mempunyai tempat suci yang tak kalah populer. Mungkin kedatangan mereka untuk memastikan pada Abraha bahwa ia belum sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar Abraha tidak keliru merobohkan kuil berhala Latta, bangunan suci mereka. Mas'ud bin Nu'ais berkata, "Wahai paduka raja, kami adalah hambamu. Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan. Silahkan Tuan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang penunjuk." Mereka lantas mengirimkan seorang budak bernama Abu Rigol. Kini Abraha mempunyai 2 orang penunjuk jalan yang akan memudahkan perjalanannya menyusuri padang pasir yang panas dan gersang. Namun ketika sampai di daerah Makmas, budak pemberian Mas'ud bin Nu'ais mati, sehingga Abraha hanya bisa mengandalkan ketajaman Nufail mengarungi hamparan padang pasir yang seolah tak bertepi itu. Masalah ini tidak mengganggu rencana semula karena jarak Makmas ke Mekah sudah tidak jauh lagi. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di situ dan mematangkan strategi militernya. Setelah berjalan beberapa hari, kini kian jauh jarak yang telah mereka tempuh dan makin dekatlah kota Mekah. Semangat pasukan Abraha kembali pulih setelah kelelahan bertempur melawan beratnya perjalanan. Beberapa mil lagi mereka akan memasuki Mekah. Di tempat itu Abraha kembali melakukan pengecekan terhadap pasukannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mulai menebar teror pada penduduk tanah haram. Pasukan berkuda yang dipimpin Al-Aswad bin Mas'ud diperintahkan untuk merampas binatang ternak milik penduduk sekitar Mekah. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib berhasil mereka lampas. Pada kesempatan yang sama, Abraha juga mengutus Hanatoh bin Al-Humairi untuk berunding dengan pemuka Quraisy. Ia berpesan pada juru rundingnya ini, "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah. Sampaikan pada mereka bahwasanya kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah." Seperti halnya Al-Aswad, begitu amanat yang diembannya telah dipahami, Hanatoh dengan gagahnya langsung melesat ke Mekah. Sedikit pun ia tak menemukan kesulitan untuk menemukan pimpinan kaum Quraisy yang saat itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Tanpa berpanjang lebar, utusan Abraha ini langsung menuturkan maksud kedatangannya. "Sesungguhnya Raja Abraha mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, akan tetapi hanya akan merobohkan Baitullah lalu pergi meninggalkan kalian." Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abraha. Dengan penuh wibawa beliau menjawab, "Tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami, dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah, maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah. Demi Allah kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya." Pembicaraan tidak hanya sampai di situ. Abdul Muthalib akhirnya mencoba menemui sendiri Abraha. Beberapa anggota keluarga beliau ikut menemani pertemuannya dengan raja yang hendak merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muthalib sangat mengesankan Abraha. Beliau begitu tenang, cerah, bahkan tidak menampakkan permusuhan meskipun tempat suci penduduknya akan dihancurkan oleh raja yang kini duduk di depannya. Apalagi rasa takut sama sekali tidak tampak dari raut wajahnya. Pelan saja beliau melangkahkan kakinya, namun begitu cepat karismanya membetot kekaguman Abraha padanya. Begitu kuatnya wibawa Abdul Muthalib sampai-sampai
Abraha mau duduk di atas permadani untuk menemui pemuka Quraisy itu. Tanyakanlah pada Abdul Muthalib apa maksud kedatangannya, perintah Abraha pada juru bicaranya. Maksud kedatanganku adalah meminta pada Paduka agar sudi mengembalikan unta-untaku, jawab Abdul Muthalib cuek, seolah tidak tertarik menanggapi ancaman Abraha. Kontan jawaban beliau membuat Abraha mengernyitkan dahinya. Ia tak habis pikir kenapa pemimpin Quraisy ini begitu rendah jiwanya. Masyarakatnya dicekam ketakutan, tempat suci agama penduduknya diambang kehancuran, tapi pemimpin mereka hanya memikirkan unta-unta miliknya. Sungguh Mekah telah keliru mengangkat Abdul Muthalib sebagai pemimpin mereka. Namun semua ketidakkaruan pikiran Abraha segera lenyap, tersapu bersih oleh kata-kata Abdul Muthalib. Aku adalah pemilik unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu, kata Abdul Muthalib menghembuskan hawa teror. Tidak akan ada yang dapat menghentikanku, bentak Abraha. Ada, Tuhan pemilik Baitullah, jawab Abdul Muthalib. Pertemuan ini menyisakan ketegangan kedua belah pihak. Diakui atau tidak, Abraha tetap menaruh kagum atas keberanian pemuka Mekah itu. Dengan kekuatan tak seberapa, ia berani berkunjung ke kemah militernya, bahkan melusup teror ke tengah-tengah riuhnya pasukan perang yang siap mengganyang. Selesai pertemuan, Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Begitu memasuki Mekah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk mengosongkan kota, mengungsi ke lereng-lereng untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mengungsi, mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah. Secara serentak mereka memanjatkan doa, memohon agar Tuhan menjaga Baitullah. Di lain pihak, begitu Abdul Muthalib keluar dari kemah militer, Abraha segera menyiapkan pasukannya. Sesekali pasukan berkuda berlari mengelilingi seluruh pasukan, mengepulkan debu-debu padang pasir bagai api unggun di siang hari. Perlahan-lahan mereka bergerak maju, tapi rapi seperti antrian semut hitam hendak memasuki lubang rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana dan sebentar lagi misi mereka selesai. Semua telah siap meluapkan pesta kemenangan. Perasaan mereka mulai khawatir ketika hendak keluar dari Maghmas, memasuki garis batas Mekah. Mahmud, gajah andalan mereka, tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Setiap diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu cepat-cepat menderumkan kakinya dan tak mau bangkit. Sebaliknya, kalau diajak menuju Syam, Mahmud buru-buru bangkit dan langsung melangkahkan kakinya. Hal ini tidak lain karena perbuatan Nufail. Selama dalam perjalanan ia berhasil menguasai cara memberangkatkan ataupun menghentikan Mahmud. Ketika pawangnya memerintahkan untuk berjalan ke Mekah, maka ia berbisik di telinga Mahmud agar kembali ke Yaman. Demikian kuatnya pengaruh suara Nufail hingga gajah itu tidak mau menuruti pawangnya dan justru tunduk pada perintah penunjuk jalan ini. Pasukan mulai panik, tetapi Abdullah tidak mau lagi menunda misinya. Dia terus memaksakan diri untuk menyerang Ka'bah. Sungguh seandainya Abraha mau mempelajari semua itu dan kembali ke Yaman, mungkin ia akan terhindar dari musibah besar. Saat ia terus merangsek maju, tiba-tiba langit berubah hitam pekat. Bukan karena mendung, namun sekawan burung telah menguasai petaka langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung telah membawa 3 buah batu. 2 di antaranya berada dalam cengkeraman dan 1 lagi di paruhnya. Ketika tepat berada di atas pasukan Abraha, burung-burung menukik tajam sambil melepaskan batu-batu kecil yang dibawanya. Pasukan Abraha tunggang langgang menyelamatkan diri. Mereka tidak mengira akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Semua semakin panik ketika melihat teman-temannya yang tertimpa batu. Ternyata langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka.
beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung-burung misterius itu, Abraha berhasil lolos dan kembali ke Yaman. Namun ia tak dapat bertahan lama. San'a menjadi saksi bisu kematian Abraha yang mengenaskan. Tubuhnya digerogoti penyakit aneh. Ujung-ujung jarinya lepas satu persatu dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habasyah ini meninggal dengan dada terbelah. Abu Yaksum, menteri Abraha, bernasib sedikit lebih beruntung daripada atasannya itu. Ia berhasil menyelamatkan diri hingga ke Najasyi. Sampainya di sana, ia bermaksud langsung melaporkan keadaan Abraha bersama pasukannya. Abu Yaksum hampir berhasil melaksanakan rencananya. Sayang, ketika ia tengah seru-serunya menuturkan apa yang dilihat dengan mata kepalanya, tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah batu hingga membuatnya mati. Segala yang terjadi di dunia ini memang tak jauh berbeda dengan sekeping uang perak. Setiap sisi memperlihatkan wajah yang berbeda. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abraha dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semuanya berantakan. Burung-burung itu adalah berkah bagi penduduk Mekah, karena Ka'bah, kebanggaan mereka, selamat dari kehancuran. Mulai saat itu, Abdul Muthalib terkenal dengan tokoh yang doanya sangat mustajab. Sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut, dan tahun itu dikenal sebagai tahun gajah.